Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tahu saudara mungkin keadaan di luar sedang tidak baik, sedang banyak goncangan saudara. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya, karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa saudara. Walaupun di luar sedang tidak baik, tapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya tempat berlindung yang begitu kokoh saudara. So mari hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan dan duduk diam di dalam perlindungannya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan saudara. Kami tahu Tuhan, Kau adalah perlindungan kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Kau masih beri kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Kau masih menjagai setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan, duduk diam Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu saudara. Sebab Kau tempat perlindungan kami, Kau tempat perlindungan kami. Oh, Kau tempat perlindungan, takkan goyah, takkan goyah. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Engkau perlindungan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau tempat perlindungan. Mari katakan dari awal saudara. Engkaulah kekuatanku, Kau tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami gak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Sebab kami tahu Engkau beserta kami Tuhan. Sejauh langit, sejauh langit, yes, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kami rindu menyembah.
Sukacitaku. Mari angkat suaramu lebih lagi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Cause we wanna worship you, Lord. Kami tahu Tuhan, meski keadaan tidak baik Tuhan, kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang tidak tergoyahkan, kami punya Allah yang tidak tergoncangkan Tuhan. Mari angkat suaramu, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini saudara. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Yes, katakan dengan segenap hatimu saudara. Besarnya kasih-Mu. Hari ini Tuhan ada saudara, penuhi hati menjamah setiap kami. yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Sejauh begitu besarnya kasih-Mu. kami punya Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Sebab itu kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai lebih lagi demi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, saya percaya semua kita sudah menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari sama-sama sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Ada kemenangan di tempat ini. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan gentar. Mari sama-sama angkat pujian. Say, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Masalah yang terjadi Tuhan, kami akan lewati bersama Engkau. Dengan imanku ku diselamatkan.
tanganmu sama-sama. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama sekali lagi. Say, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Yang sakit disembuhkan. Amin. Mari sama-sama katakan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama, ku angkat tanganku. Mari angkat tangannya, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Namamu Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama. Sekali lagi. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari yang di rumah angkat tanganmu. Mari sorakan haleluya. Surga bumi sekali lagi katakan, ku angkat tanganmu, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, amin. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Oh Tuhan yang hebat, yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Engkau perkasa Tuhan. Mari sorakan haleluya. Yang sudah terima kemenangan sama-sama katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat.
7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk sorga. Jadi hanya para pemenang yang masuk sorga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang. Dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus,
dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18.
maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari
2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Shalom. Di nama Tuhan, hari ini kita bisa kembali lagi bertemu, bertatap muka, meskipun kita nggak bisa berkumpul di gereja. Setelah 6 minggu ini kita tetap online, tapi puji nama Tuhan, saya percaya keadaan saudara-saudara baik, keadaan saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang sedang memiliki masalah yang luar biasa. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin.
Nah, saudara-saudara, saya mau ngajak saudara-saudara lihat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara, pada waktu itu murid-murid sedang terpukul. Mereka dituduh oleh orang-orang Yahudi, kepala-kepala imam pada waktu itu, bahwa mereka mencuri mayat Yesus Kristus. Beberapa hari sebelumnya, saudara-saudara, mereka sudah dicerai-beraikan melihat guru mereka ditangkap, dianiaya. Semua pada lari, ketakutan. Dan setelah hari yang ketiga, Yesus bangkit. Semua tadinya tidak percaya. Tetapi saudara-saudara, beberapa perempuan yang datang ke kubur Yesus melihat kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan murid-muridnya, ada 2 murid, Petrus dan Yohanes, mereka lihat ke kubur. Dan mereka melihat kubur sudah terbuka dan tubuh Yesus tidak ada di sana. Dan mereka baru teringat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa pada waktu hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang demikian, ternyata mereka bukannya tambah gembira, tapi mereka tambah ketakutan. Karena orang-orang pada waktu itu mengabarkan berita yang bohong bahwa Yesus tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga mau gak mau murid-muridnya harus berdiam diri, bersembunyi. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka ada dalam suatu kamar dengan pintu yang tertutup. Kegalauan, ketakutan, kekhawatiran sedang menerpa murid-murid pada waktu itu. Sudah, bukankah di hari ini banyak di antara kita juga yang sedang galau, sedang takut, dan pemerintah sudah menganjurkan work from home, tidak boleh kemana-mana, di rumah saja.
Dan itu mengakibatkan apa, saudara-saudara? Banyak sekali kondisi-kondisi di mana banyak yang tidak bisa bekerja, mempengaruhi ekonomi. Di sisi yang lain, ketakutan menghadapi virus yang bukannya berkurang hari-hari ini, bahkan hari-hari ini sudah mencapai angka 5.000 lebih, sudah mendekati 6.000. Saudara-saudara, dan virus ini sangat berbahaya. Karena itu pemerintah juga menganjurkan selain sering cuci tangan, tapi kemana-mana harus pakai masker. Masker, saudara-saudara. Ini menambah kekalutan, ketakutan. Bagaimana masa depan nanti, bagaimana? Keadaan kita bagaimana? Belum keuangan makin menipis, usaha slow down sekarang karena semua toko-toko ditutup, semua perusahaan-perusahaan suruh work from home, tidak ada kegiatan. Apa yang terjadi? Manusia seringkali akhirnya melihat kondisi ini. Mereka menanyakan bagaimana, apa yang akan kita dapatkan, bagaimana kita bisa mengatasi kehidupan ini. Sama seperti murid-murid pada waktu itu, mereka sedang galau, bingung. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus datang kepada murid-murid pada waktu itu, menunjukkan bahwa dia hidup. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang kepada murid-murid, apa yang dilakukan? Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Surah yang sama pada pagi hari ini, Tuhan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Mungkin antara kita berkatakan, bagaimana Pak? Kita bisa damai sejahtera kalau kondisi keadaan kita macam begini, bukan bertambah baik. Bahkan dibandingkan tahun lalu mungkin kita lebih tambah buruk. Bagaimana kita bisa bertambah damai, bisa dalam keadaan damai sejahtera? Saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-27 mengatakan, damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Saudara-saudara, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini berbeda. Basicnya, dasarnya damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini adalah harta benda duniawi. Tapi saudara-saudara, ingat, bulan lalu saya pernah berkhotbah tentang di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, di sana ayat yang ke-7 sana katakan, sebab hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Kita diajarkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan bahwa kita hidup bukan karena melihat keadaan kita, justru dari percaya. Saudara-saudara, damai sejahtera diberikan oleh Tuhan. Apa yang Alkitab katakan? Kalau kita baca dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7,
Di sana dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa artinya ini, saudara-saudara? Bahwa damai sejahtera yang diberikan Allah itu akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Pada waktu pikiran kita terlalu fokus kepada hal-hal duniawi, kepada hal-hal kesulitan yang kita hadapi, tekanan, intimidasi yang kita hadapi. Seringkali banyak kita bukan melakukan perkara-perkara yang baik, tetapi justru itu mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi nalar kita. Banyak terjadi hari-hari ini, saudara-saudara. Mulai terjadi berita-berita karena tekanan ekonomi, mulai terjadi perampokan, penjarahan. Yang sebenarnya kalau kita mengikuti tuntunan dari pemerintah, kita nggak perlu khawatir. Karena pemerintah sudah mencadangkan anggaran sedemikian besar untuk orang-orang yang berdampak terhadap COVID-19 ini. Mari saudara-saudara, bila pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera daripada Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah damai sejahtera yang dari Kristus yang memerintah hati kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana Pak? Damai sejahtera itu bisa memerintah kehidupan kita, bisa menguasai kehidupan kita. Kalau secara jasmani kenyataan ini yang aku dapatkan. Tapi saudara-saudara, kita adalah manusia-manusia rohani. Kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan Yesus yang hidup, yang luar biasa. Yang Dia katakan damai sejahtera bagi kami. Bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera itu? Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera itu? Bagaimana damai sejahtera itu bisa menguasai pikiran hati kita, memerintah hati kita? Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, ternyata damai sejahtera itu erat hubungannya dengan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus berkata damai sejahtera bagimu, di ayat yang ke-23 di sana dikatakan, Yohanes 20, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa hubungannya terimalah Roh Kudus dan damai sejahtera? Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu damai sejahtera akan ada di dalam kehidupan murid-muridnya kalau murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 yang katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kita lihat di sini saudara-saudara, bahwa damai sejahtera itu adalah salah satu dari buah roh. Roma 8 ayat yang ke-6b, di sana dikatakan juga, tetapi keinginan roh
adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, kalau ada roh Allah diam di dalam kehidupan kita, roh Allah menguasai kehidupan kita, maka damai sejahtera itu akan nyata dalam kehidupan kita. Allah akan membuat kita kuat menghadapi masalah, tantangan, bahkan intimidasi dari kuasa-kuasa kegelapan, aniaya ada dalam damai sejahtera sukacita. Luar biasa kalau saudara-saudara lihat dalam Alkitab, Stefanus pada waktu dirajam dengan batu, secara fisik dia sakit. Tetapi di sana katakan mukanya bersinar-sinar. Ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Karena apa? Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari-hari ini kita sedang ada dalam era Pentakosta ketiga. Ayo saudara-saudara, kejar, minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Yang ngajar pikiran kita, menguasai hati kita. Sehingga tantangan apapun juga yang kita hadapi, masalah apapun juga yang kita hadapi, kita ada dalam damai sejahtera. Roma 14 ayat yang ke-19 katakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita mengejar itu. Kalau hari-hari ini kita belum penuh dengan Roh Kudus, belum hidup dituntun Roh Kudus, kejar. Makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan, minta dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dari hati ini tidak timbul pikiran-pikiran yang jahat, tidak timbul iri hati, marah, kecewa, tetapi yang ada adalah damai dan sejahtera. Kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara yang kita dapatkan dari Tuhan. Dari kata 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga, di sana katakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Luar biasa, saudara. Mari kita sebentar lagi akan menyanyikan lagu ini, dan setelah itu saya akan berdoa buat saudara-saudara. Haleluya. Pujian, Yesus menolongku, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku.
Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya akan berdoa buat saudara-saudara pada saat ini yang masih mengalami keraguan-raguan, takut, bahkan mungkin ada di antara saudara yang sakit. Percaya, Yesus memegang kita, tak usah takut. Dia adalah penolong kita. Dia akan memberikan damai sejahtera itu dalam kehidupan. Mari angkat tangan saudara-saudara. Haleluya. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini, Tuhan. Kau tahu masalah persoalan yang mereka hadapi. Jamah mereka, tolong mereka. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit disingkirkan. Bahkan mereka yang dalam masalah ekonomi kekurangan, Kau yang akan mencukupkan mereka, Tuhan. Bila tahun ini, Tuhan, mereka boleh merasakan pertolongan, satu permulaan yang baru. Mereka boleh rasakan kuasa mujizat-Mu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bila damai sejahtera sukacita Allah, berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Untuk